Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, wabil khusus sahibul majlis, pimpinan ini majlis, dan yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, serta tidak pulang dari majlis ini melainkan semua doa dan hajat-hajat kita diijabah dan dikabulkan dengan cepat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengurangi busnya. Busnya kurangi triple naik apa? Iya. Cek 1 2. Set 1 cek. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha kuasa lagi maha esa serta maha bijaksana, yang selalu dan selalu melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung satu nikmat Allah saja, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking ganalnya nikmat yang Allah berikan oleh kita barataan. Maka sebagai hamba yang baik, tentunya kita wajib bersyukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan karunia-Nya lawan kita barataan. Nah, ma'asyiral muslimin, pujian kita kepada Allah merupakan salah satu kewajiban kita kepada Tuhan kita. Ulama membagi pujian itu jumlahnya ada 4. Aqsamul hamdi arba'atun. Macam-macam pujian itu ada 4 jenis. Nah, kalau kita memuji kepada Tuhan, itu termasuk di mana? Pujian itu kata ulama kita ada 4. Pertama ada hamdu qadimin liqadimin. Pujian Tuhan kepada dirinya sendiri. Tuhan memuji dirinya sendiri. Itu banyak di Quran. Seperti misalnya Sidin berucap ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu Sidin memuji diri Sidin seorang. Dan Allah memuji diri Sidin seorang wajar. Karena Sidin maha sempurna, maha berkuasa, wajar memuji diri. Nang kada wajar itu kita memuji diri. Makanya ada diunahkan. Coba jangan pikirkan. Saharat-haratnya kita jadi makhluk, tetapkan harat. Sampai ternyata harat. Padahal kan ada
kita dipadahkan orang alim, hakikatnya bungol juga. Oh, kita dipadahkan orang bungas baca ramin, Pak, banyak bungas pada seorang lagi. Di Bandung sini seorang pembungasnya, cara milih lawan Ashanti bungas mana? Lalakian asapan gentangnya Hadi Banua, cara milih muhabian lawan Ferel Bramasta, bungas mana? Gagahan mana? Nah, artinya di atas seorang di padahan orang bungas ada jadi masih lebih bungas daripada itu. Bahasa kesimpulannya, bungasnya kita nih incaan aja, ada bujuran. Sugih hakikatnya miskin juga, dan kenapa-napa Inilah keadaan kita makhluk yang sebenarnya disambat orang alim, sugih, bungas, berpangkat, macam-macam dipuji orang. Pada hakikatnya kita nih lamah di hadapan Tuhan kita. Mun kita mengangkat diri kita luput, apa yang hendak kita banggakan dalam parut isinya tahi? Awak kita ini jadi bungas karena dibungkus oleh kulit. Coba aja kata kulit. Siapa hafal marake? Memparut lilit kepuntaan di dalam kelihatan. Siapa hafal mau marake? Dan hafalnya. Seandainya kita minum banyak kopi kelihatan lalu di bukan bulu kita, kira aku orang bakawan kita. Jijik yang melihat. Tahi yang dibawa kemana-mana. Hendak mengangkat diri lah kita. Hendak dipuji orang lah hidupnya. Hendak berlaku sombong lah. Hendak membanggakan diri lah. Ngaca dulu. Kita ini siapa? Kita siapa? Ngaca dulu. Wayah ini gagah, ingat akan pembahari gagah lah. Bisa lah lahir langsung buka. Mana kira-kira gagahnya kita lawan anak sapi? Kita hendak lahir berbah, tidak bisa apa-apa. Anak sapi kau aja buka. Ayo. Anak sapi mah keluar langsung bukanya. Dan kita mungkin ada diangkat oleh kuitan kerawat. Pak kami ada bisa kepada, kepandir kada, harwak menangis. Itu juga bisa. Ingatkan bahari dan harapnya kita nih. Ada nama lahir sudah bergigi. Berataan kilom, mineng, gusi, dan ada bergigi. Tapi bedanya gusi kak anak, berbeda gusi orang Tuhan. Gusi kak anak bau harum. Gusi yang kita, macam bau Tapi ya untung juga kalau lahir kada bergigi lah. Belum pernah membayangkan ya. Muka anak tuh lahir sudah bergigi, kayak apa umanya menyusui. Sedangkan maka kayak itu kita cak umanya dikunyutnya nang berhibat yang mama percobaan karena giginya segetar, rumahnya jadi asahan. Bagaimana aku bawa umanya apalagi gigi anak tuh rapat mulai lahir, sehimpal. Intinya apa? Allah Ta'ala maha bijaksana. Itu tak? Intinya Allah Ta'ala maha bijaksana. Mun sidin memuji diri sidin wajar. Sidin memuji zat sidin seorang wajar. Nang ada wajar. Kita jadi makhluk memuji diri sendiri. Itu ada wajar. Kemudian jenis pujian yang kedua, wahamdu qadimin lihadizin. Pujian Tuhan kepada makhluk. Seperti qaulihi ta'ala fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah yang menceritakan bagaimana keadaan nabi kita. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pakai inna, sesungguhnya harfut taukid. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh memiliki, sungguh mengatasi akhlak yang sangat agung. Jadi jar ulama kita khuluqun 'azim itu hanya bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini berkelakuan baik, itu bukan khuluqun 'azim, itu namanya khuluqun karim. Jadi antara karim dengan azim jauh perbedaannya.
Kayak kita nilai orang salah lawan kita, memaafkanlah kita. Mungkin kita memaafkan, tapi dalam hati kadang-kadang masih ada rasa kada nyaman. Ya lah, bujur lah. Orang kita bahwa lawan kita, lalu orang tuh minta maaf. Kita maafakan, tapi kawalah membulikakan nang kaya asal. Kawalah ya. Sekali cermin itu pecah, lapah tidak membaiki. Cermin itu bila sudah mulai pecah, lapah membujuriknya. Kebanyakan manusia kayak itu, tapi beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad disakiti orang, dihuwalangi orang, disambati orang, Nabi memaafkan dengan plong sama sekali. Ada istilah rasa ngalih lawan orang itu ada. Itu Nabi kita SAW. Pantas Nabi kita mendapatkan pujian dari Allah, memiliki khuluqun azim, akhlak yang sangat agung. Allah memuji kepada Nabi, ini namanya pujian Tuhan kepada makhluk. Nah ini contoh pujian Tuhan kepada makhluk. Boleh aja Tuhan memuji kepada makhluknya, terserah si binai. Aku di sini tidak memuji makhluk, terserah gue. Aku hendak mencela makhluk, terserah gue. Hak aku bangnya Tuhan. Tuhan dapat digatuk-gatuk, dapat dia apa-apain. Mun Tuhan memuji, dipuji. Orang tadi mun Tuhan mencela, nah ada awal. Aku aja Tuhan ridho lawannya, terserah sidin. Aku aja Tuhan muar lawannya, terserah sidin. Ini pujian Allah kepada makhluk. Ini jenis pujian yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahamdu hadithin liqadimin. Pujian makhluk kepada Tuhan. Makhluk memuji lawan Tuhan. Nah kayak contohnya kita tadi, kita alhamdulillah atas nikmat yang diberi sidin. Ini namanya pujian makhluk lawan Tuhan. Di Quran pun banyak dicontohkan. Kaqauli Sayyidina Isa ibn Maryam alaihissalam, seperti perkataan Nabi Isa ibn Maryam, A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Itu Nabi Isa memuji kepada Tuhan. Biar ya Allah yang mengetahui apa yang ada pada ulun, sedangkan ulun kada tahu apa yang ada pada dia. Ini namanya pujian makhluk lawan Tuhan. Dan di sini kita ini masuk yang ketiga. Bila kita rancak memuji Tuhan, artinya kita masuk dalam kategori hamdu hadithin liqadimin, pujian makhluk kepada Tuhan. Lalu yang keempat, wahamdu hadithin li hadithin, pujian makhluk kepada makhluk. Makhluk memuji makhluk. Ada juga kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana Rasulullah bersabda yang menjelaskan tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma tala'atis syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakr As-Siddiq. Tidaklah terbit matahari, kata Rasulullah, dan tidaklah tenggelam matahari setelah aku, melain atas seorang laki-laki yang lebih utama melebihi daripada Abu Bakar Siddiq. Ini contoh pujian makhluk untuk makhluk. Nabi memuji lawan Abu Bakar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keterangan-keterangan ini kita tadi masuk dalam kategori kita memuji kepada Tuhan. Dan saat kita memuji kepada Tuhan kita, itu berarti kita menampakkan tanda hinanya kita di hadapan Tuhan kita. Saat kita merasa diri kita hina di hadapan Tuhan kita, saat itulah Allah Ta'ala bangga melihat gawian kita. Ini aja Tuhan aku himo, kurang ini mau aku jadi hamba. Nang Tuhan muar itu hamba sok mengambil pakaian Tuhan. Sarik pada sidin tak. Apa contoh pakaian Tuhan yang diambil hamba? Sombong,
Yalah, sombong tuh pakaian Tuhan, al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku, ujar Tuhan. Jangan diambil. Pakaian Tuhan jangan dipakai oleh kita. Amun kita jadi hamba memakai pakaian Tuhan, sarik sih. Nah, maka dalam pertemuan ini ulun ingin berbicara, memberikan faedah untuk diri ulun sendiri dan untuk pian. Kalau bisa, alhamdulillah, dia mengambil faedah dari apa yang ulun sampaikan. Marilah kita bersama-sama menjadi hamba yang betul-betul jadi hamba. Walaupun dari segi istilahnya kadang kawa juga pam kita di 100% jadi hamba. Nang kawa jadi hamba 100%, bahkan diakui oleh Allah bujur-bujur jadi hamba cuma Nabi kita Muhammad SAW. Ada kita nih hambaan. Wawayahan jadi hamba Allah, wawayahan bisa jadi hamba uang. Hamba uang itu hamba uang. Wawayahan bisa hamba betul. Hamba apa-apakah kita ini bisa berubah-ubah. Tapi maksud ulun apa? Dari penyampaian ini kita sama-sama ingin menjadi hamba yang nilainya itu banyak di hadapan Allah. Dasar kita ini jadi hamba. Bukan sambatannya makhluk, sambatannya hamba, tapi kelakuan malah hendak menandingi Tuhan. Kita jangan sampai terjadi nama itu. Kayak apa guru ya orang menandingi Tuhan? Banyak contohnya lihat orang menandingi Tuhan. Contohnya orang Nabi sifat sombong. Itu tuh menandingi Tuhan seakan-akan. Apa cirinya orang sombong? Imam Ghazali menyebut ciri orang sombong itu ada dua. Batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan kepada manusia. Itu orang sombong. Bila dipadahi mengancam. Kau siapa? Sini madahi aku. Tuhan aku pada kau. Banyak aku malunya pada kau. Apa berhadap madahi aku? Padahal seorang bisa salah, tapi nya menolak. Ini ngarannya batrul haq. Berarti kalau itu dilakukan oleh manusia, berarti nya sombong. Kalau nya sombong, berarti menandingi Tuhan. Menandingi Tuhan, mengambil pakaian Tuhan. Nah, maka masyarakat muslimin, kalau kita ini memang salah, ada orang memadahi, ayo terima. Siapapun orangnya yang memadahi kita, ayo terima apa madahi itu. Kalau kita memang salah, ulun dapat apa nanti? Angkat tangan, maka ada pernah salah di sini. Ada yang berani angkat tangan? Silahkan angkat tangan. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan angkat tangan. Kalau ada ulun beri duit ya. Pasti semuaan bisa salah. Karena al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Mustahil manusia ini kan ada salah. Pengecualian yang maksum cuma para nabi dan rasul. Itu kan pernah salah. Kelas-kelas kita paling banyak salahnya. Bah, banyak benar. Kalau ini jabar-jabar kayak kita nih, satu masalah, satu mat layau, satu mat gugur, jatuh bangun tuh bang kita nih. Banyak salahnya. Amun ada orang memadahi tentang kesalahan pian mun mengaku jadi hamba. Bukan mengaku, pian mun merasa jadi hamba lah. Dalam hati pian nih, aku ini lain siapa-siapa. Aku ini kada-daya upaya. Ada orang memadahi aku, syukur benar. Aku ini memang salah. Terima, itu orang nang hatinya kada sombong. Amun nang sombong, tuh ada kisah pian. Jadi imam di masjid, tak salah bacaan Fatihah. Paling kurang berdua anda. Sini ulun jurang. Maka pian memanggil ulun. Ulun jurang memadahi pian. Bacaan pian tuh kadang-kadang pian menyambat zal, tasabat jim. Orang siratal ladzina an'amta alaihim. Pian
Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim. Salah kemudian sahuruf. Kawalah dia mau bujuri. Kamu siapa? Mendidik kamu jadi imam masjid nih. Terus lagi aku pampe. Saksikanlah wahai para kaum muslimin semuanya yang ada di masjid. Mulai malam ini aku mau undurkan diri jadi imam. Ini caranya orang sombong, para jual lalu. Orang memadahi itu tanda orang sayang. Man ahabbaka nasohaka. Orang yang mencintaimu yaitu orang yang memberikan nasihat kepadamu. Itu jangan dipadahi. Orang mama nasihati itu dipadahkan memberi sumpah. Kada menyupani aku ya madahi. Nah menyupani itu bisa menasihati dia di tanah umum. Dia yang salah jadi imam padahi dia di tengah pengantin. Maka orang setangguh nyaring melapung menyambat. Kamu salah dia baca Fatihah subuh tadi. Makanya pengantin. Nah itu nama nasihati nembungul. Kada tahu aturan cara menasihati orang. Orang mestinya dijaga perasaan hati orang tuh tarik berduaan di mana orang lain kan mendengar kayak itu. Itu namanya kritik yang membangun. Itu memang bagus. Jangan disambati orang tersebut di tanah umum tuh kada ada namanya. Nah kita bila menasihati orang di tempat yang inya kada dilihat oleh orang lain. Berduaan aja. Nah kayak itu. Jangan sampai kita jadi hamba atau sombong. Berikutnya ciri orang sombong di samping menolak kebenaran wa ghamtun nas, ia meremehkan kepada orang lain. Orang lain dianggapnya hina, orang lain dianggapnya remeh. Bahjar mun nangka itu habajaan harap jako. Mun nangka itu hacaramah harap jako. Mun nangka itu habapidato harap jako. Mun nangka itu hakarudung harap jako. Mun kakak itu hasil sipakan bel harap jako. Penonton ngeraca komentar itu. Juga seorang turun ke lapangan ada hingal dia main pula. Ngomongin aman, orang main lapah, orang besar bula. Wah, nama nonton dari kisah di hadapan proyektor. Wah, nonton. Ngomong banget ini aku tersikir lagi dipak masuk nih kok. Saya masuk jaga turun nih panas itu. Seorang jangan anak masuk tim nasional, tim di Bandung aja ada lulus. Seorang yang di Bandung kada lulus mengomentari orang yang masuk tim nasional luput buntungan. Ngaca bang dulu, ngaca seorang pemain kelas RT, masa mengomentari orang pemain kelas nasional? Mereka lebih berpengalaman. Ini bungul banget, aku sedikit lebih tadi masuk itu belajar nyaman, menyambat untungnya, menyambat nyaman. Orang nama gak bilang apa. Dan biasanya yang paling kuar-kuar tuh memang penonton, yang paling abut tuh memang penonton, bukan pemain. Pemain itu kan abut karena dia mengerti. Oh kawan ini kayak ini, caranya mengirit bola. Oh kawan ini tekniknya waktu latihan nang kayak ini. Nang penonton aja ribut, orangnya sih pak ke situ tadi dia mana kas masuk, betul rumus itu pakai, ini harus dioper ke sini kayak itu, ngomongin harus. Paham nggak hidup di jangan tujuh meremehkan orang. Belum tentu yang kau remehkan ia lebih hina daripada kau. Belum tentu. Bisa jadi yang kau remehkan kedudukannya lebih mulia daripada kau. Nah itu. Maka dari itu kita pandanglah manusia ini sama pada hamba Allah, sama pada umat Nabi Muhammad. Mun inya salah, bujurakan baik-baik. Kada pang bujur betatarusan itu kada. Pasti ada tersalah. Nah kayak itu dimaklumi dintulah. Tuan guru gini bisa tersalah. Bisa tersalah. Kita pernah duduk di majelis guru besar. Kemudian guru ini menyampaikan hukum keliru. Keliru beliau menyampaikan hukum. Kata beliau, waktu itu menyampaikan bibinian itu tidak boleh, tidak gugur sholat zuhurnya kalaupun ia melakukan sholat Jumat. Padahal kan memang sebujurnya mubinnya itu boleh milih lah. Bila ia menggawi Jumat, kada lagi berjuhur.
Tapi bila inya kada berjumat, makanya berjuhur. Ada sidin tak sambat biarnya berjumat, tak kapai juhurnya kada gugur. Artinya berjuhur pulang, bibinian nek. Nah, tak sambat kayak itu sidin. Hanya sadar, limbah tutup ceramah. Salah aku di sini. Minggu duni majelisnya diklarifikasi oleh sidin. Maaflah jamaah beradaan, minggu tadi aku tak salah sampaikan hukum. Ngaku sidin bersalah, aku keliru di sini. Aku ini asa ingat asa kada. Ketika kita melihat orang mau mengakui kesalahannya, ini orang kok. Berarti orang ini berjiwa besar, wani mengakui kesalahan. Sedangkan tabiat manusia pada kebanyakannya kada mau ngaku salah. Jangan. Manusia itu kebanyakan pasti hendak muncul keberadaan. Coba aja takut nih kakak-kakak di sekolahan rajin. Siapa yang menganton? Itu nang ngakunya. Ini si anone nang salah pun, nang bekantut pun menunjuk orang lain. Karena mau mengaku karena tabiat manusia pada kebanyakannya, bukan semuanya. Kebanyakan manusia kada mau mengakui salah. Hingga anak aku bujur. Tapi tatkala kita melihat ada tuan guru besar yang muridnya puluhan ribu, majelisnya mingguan dihadiri puluhan ribu, mau mengklarifikasi kesalahan beliau, itu guru berjiwa besar. Toh orang seperti ini mau mengakui aku salah. Nah, daripada mengancam itu luput. Kamu siapa? Aku gurumu. Aku punya si murid. Kau baru si murid. Nah, inilah jawab sudah. Ini caranya mengangkat diri. Ini kan ada sedikit langsung aku tak salah. Masya Allah, pelajaran berharga besar kita berdataan. Nah, makanya guru kita menyampaikan kepada kita, kalau di tengah-tengah dakwah, ikam ada terdapat kesalahan, ikam ada terdapat penyampaian yang tidak tepat, segera ikam benarkan. Kada usah supan, kada usah supan mengakui kesalahan, karena dibalik ikam mengakui kesalahan, orang akan mengetahui bahwa dirimu itu berjiwa besar, dirimu itu gentleman. Itu nontok, kau aja yang pimpinan top. Mau mengaku salah, ya lah, mengaku bujur terus itu lagi kesalahannya. Namun yang mau aja mengaku salah, ini mai ulun kata salah. Itu mengaku menyebujur kan ya. Ngaku bujur terus ada mau salah. Nah, apakah di sini nanti pemanasan benar? Pak merasa bujur, karena mau mengaku salah padahal dia itu ada salah. Tak ngaku bujur, alih di sini nanti nangkep, alih dia. Tapi orangnya pandai mengakui kesalahan, nyaman benar, dibimbing, diambil jadi minanto. Nah, ini contoh hamba menandingi Tuhan, yaitu dengan di dalam hatinya ada berisi sifat sombong. Kenapa ada orang wani meninggalkan kefarduan? Yang sudah jelas-jelas kefarduan itu menjadi dasar rukun Islam. Syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Kenapa maka rukun Islam ini maunya meninggalkan? Satu di antara jawabannya, karena dalam hatinya ada sombong. Mulai bahari orang Sumbajan kan soambihan Nabi Muhammad sampai artinya tawar rahmat kadamah, pecah-pecah tumit sidin, bangkak batis sidin, menyunat toh, apalagi fardu makin ya digawi sidin. Nabi kada pernah meninggalkan. Ternyata umat di sepeninggal Nabi Muhammad berbisa-bisa. Orang sembahyang masih sembahyang tuh orang kada sampai. Nang sampai itu, nang bila belum sembahyang sudah sembahyang. Itu sampai. Belum sembahyang sudah sembahyang. Jadi kayak apa toh? Iling, cukup iling, cukup ingat selesai. Sudah sembahyang, sudah. Ingat sudah. Bila sudah berarti sudah. Kada bersembahyang lagi. Bahkan waktu orang sembahyang menghadap kiblat,
nang kiblatnya ini misalnya kasih lima tawing, padahal kan yang nyembah tawing. Orang ada pinanduan Tuhan, tawing disambah. Wani mau capek gitu. Wani mau capek. Sampai wani betapa dada Tuhanmu hendak kamu lihat Tuhan. Bila hendak melihat Tuhan, ini barangnya. Betapa dada. Betapa dada hadapan ulun. Bingung ulun melihat. Kenapa maka orang aku jadi Tuhan duduknya di gardu. Ulun perhatikan duduk di gardu ngaku jadi Tuhan. Ujung-ujungnya minta rokok lawan kawan. Ada bari sumpah lah Tuhan ini. Ada pemudal lah Tuhan. Sedangkan Tuhan ini maha sempurna, maha kaya, bijaksana, maha kuasa segala macam. Kenapa Tuhan minta rokok lawan kawan? Aduh. Oh, betapa dender biar. Nah, dalam hati ulun nang kadang aku jadi Tuhan nih. Kawan mengarahkan di kampung hendak doslo. Nah, dalam hadis Rasulullah apa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan nang di atas lebih baik daripada tangan nang di bawah. Berarti mungkin kita dari inya, harap kita lah barinya. Inya, aku jadi Tuhan, berarti harap kita pada Tuhan lah. Aduh, sampai begini. Padahal inya ini hendak banget begini, tapi tidak tahu begini. Mencari binian lucut. Orangnya nggak mau jadi Tuhan, sampai begini apa yuk? Dalam hati mengakaya kayak ini kalah tanding ulun ya apa? Sian sidin. Anak padahal dia hendak begini, tapi tidak hendak orang. Aku jadi Tuhan pakai apa? Aku juga ada parlo ngambil minanto. Ujung aku tersaling di Tuhan gitu. Padahal dia ngambil minanto. Efek dari apa itu memang ia belajar, tapi pelajarannya banyak nyalah. Tapi inti daripada pelajaran itu memupuk kesombongan di dalam hatinya. Sehingga ini kata mengaku jadi hamba lagi, aku nilai hamba jarnya. Di sini Pak sudah, nah ada nih Pak sudah, cungkung. Akhirnya sembahyang kada, puasa Ramadan kada, hari siang makan aja ada peduli lagi. Nah ini memang sombong benar kata. Ada juga nang gaya kisah alim, tapi alimnya bubulan. Ada model gaya badalil juga karena dengan kesombongannya ia bisa hendak mengulahkan makna untuk sebuah kefalduan nang ia pacang tinggalkan itu. Disebutnya al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu pahalanya 1 roh. Ramadan itu 30 hari, 3 hari cukup untuk berpuasa. Serah hendak di mana, mau 1, 2, 3 atau 1, 15, 30, serah. 3 hari dalam sebulan puasa sudah sama sebulan. Dalilnya al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan 10 lipat gandanya. 3 kali kita puasa sama 30. 3 hari puasaan sisanya perai. Intinya kisah alim tapi umur. Inilah akhir zaman. Akhir zaman itu jasa Rasulullah akan datang kepada manusia al-kadzabun ad-dajjalun. Mereka-mereka yang pendusta akan menyampaikan dalil tapi dibuatnya dengan dusta. Dajjalun, mereka akan menyebarkan virus dajjal. Virus dajjal itu disampaikan kepada umat. Umat ini banyak yang merespon, banyak terhipnotis dengan virus dajjal. Termasuk virus dajjal tadi menentang kepada Tuhan. Karena kedatangan dajjal itu tujuannya mengalihkan manusia kepada selain Tuhan. Di bawahnya manusia ini kena ada orang hendak menyembah Allah dihalanginya. Ada kena orang bina kadawani lawan Allah, kadawani menentang Allah, karena diwaswasinya. Karena ada orang misalnya takutan hendak menyembahinya, ditampaikannya kesaktiannya, sehingga orang percaya. Hipnotis dajjal, dan yang paling banyak terhipnotis dengan virusnya dajjal bibinian.
Binian paling banyak karena virus Dajjal. Kayak apa? Guru kisahnya binian nih maka karena virus Dajjal banyak. Dan ini kenapa dipungkiri? Karena memang penduduk manusia di akhir zaman banyak pilihan pada lakian. Sudah rancak kan belum sampaikan inna min asratis sa'ah ayyur fa'al ilm wa yadhhar al-jahl wa yafshu az-zina wa yashrab al-khamr wa yaksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Binian banyak, lakian sedikit, jumlahnya binian 50, lakian 1. 50 banding 1. Artinya penduduk mendekati kiamat banyak binian pada lakian. Kalau disebut yang paling banyak karena virus Dajjal di binian, ya wajar, memang banyak binian. Dan di binian ini memang kurangnya lamahan. Hati di binian itu lunak. Hatinya yang lunak. Tapi sebenarnya bibirnya itu ketujuh karas. Walaupun mereka itu lunak, tapi ketujuh karas sebenarnya. Ayo manggilannya. Ayo. Memang bibirnya itu lama, hatinya ini mudah goyah ya. Coba jadi kita buktikan. Dan memang disebut binian itu akalnya tak dikit pada lakian. Cara berpikir binian itu pendek ketimbang lakian. Dan binian itu mudah berubah hatinya. Dapat angin kayak ini, set berubah. Karena datang lagi angin ini, set berubah pulang. Mudah goyah hatinya binian. Kalau virus-virus Dajjal itu menghampiri kepada binian, lakas berikutnya. Karena hati bibirnya itu sangat mudah dipengaruhi. Aman banget. Ini contoh aja gitu, contoh. Kita mencontohkan binian ini lamah. Contoh, ada 2 orang laki-laki menghendaki si bibini ini. Pertama, lelaki ini ngarannya Ahmad. Dari lama lah. Yang kedua, lelaki ini ngarannya Adul. Ahmad lawan Abdul menghendaki binian, ngarang di binian ini si Maisarah. Ahmad lawan Abdul menghendaki si Imai. Imai ini dalam hati lawan Ahmad hendak pun Abdul hendak. Aku jin Imai jangan boleh bini balaki 2 sah kok ambil laki keduanya. Tapi kan kada boleh binian balaki 2. Tapi mau itu anak siapa? Pas kegiatan kita bangga anak Adul anak Ahmad kan. Kawan itu apa? Banding siapa nama latik dulu apa? Siapa nama hidup guru ini itu abahnya lain. Ada mau Islam ada mau itu. Bibini kada kawa balaki 2. Mun hendak balaki 2 imbang sarak habiskan masa iddah supaya ketahuan mun bibini itu ada tinggal banding laki bahari, maka jelas itu anak laki bahari bukan laki nahanyar. Karena itu aturan agama kita demi menjaga nasab. Jelas agama kita. Beda dengan laki-laki. Kalau lakian boleh hendak bini 2, hendak bini 3, hendak bini 4, jatahnya sampai 4 boleh bagi yang mampu. Kalau kada mampu jangan coba-coba. Karena ketika Anda tidak mampu berpoligami, tanggung jawab Anda berat di hari kiamat nanti. Jangan coba-coba wahai para lelaki. Kecuali Anda memiliki ilmu, Anda memiliki kemampuan. Ilmunya biar paham bagaimana cara berbuat adil kepada pasangan-pasangan seorang. Imbah itu duitnya dimampu. Ini ngapa ini ini katanya mengimeng duit. Memberi bini tuha berapa, anaknya berapa, bini anom berapa, anaknya kayak apa. Ini penting. Menginginkan saja, jangan coba-coba. Ya, memberi makannya anak orang. Bisa guru ini makan batu situ. Kalau makan nasi. Indah itu pulang nafkah batin. Ayo harus kawa apa? Aku juga bini tuha pada kawa seminggu tuh minimal 5 kali. Ujar bini atau bulan kan kawa bisa entah hari-hari. Pertanyaannya
sanggup kada si Utoh. Amun pikiran kada sanggup berusaha kian. Baik maharat musik aja. Lain lawan nang sanggup, nang sanggup monggo. Ayo, punya sanggup itu. Gas, bila sanggup. Kalau kada sanggup jangan digas-gas, habis awakan nang gas. Mana kisahnya tadi ya? Ayo pengadilan. Virus Dajjal tadi takanan median contohnya tadi kan si Imai ini dihendaki adol dan amat tadi. Sebenarnya dalam hati Imai kedua-duanya ini dihendaki, tapi hati bini itu mudah goyah loh ya. Karena dari sebelah ini kekawanannya membisiki, pada saat aku maya lebih baik kita melon amat pak. Ujar kekawanannya membisiki deh. Kenapa? Jadi kemudahan aku bagusun amat nih orangnya palihatan aku soleh benar. Oh iya. Bujuran amat karena. Bujuran kan? Bujuran. Bisa bakalan Muhammad Nur. Digelar amat. Muhammad Nur digelar amat. Jangan Nur digelar. Atau Muhammad das apa awaknya amat. Amun nyaron mencatur amat itu apa? Habis. Itu mencatur menguntungan. Ayo ha. Amat nih kawanannya ulun melihatlah dengan mata kepala ulun seorang. Ulun membuktikan sembahyang 5 waktu dari bisa tertinggal. Soal ulun tetangga beramat. Inya rajin ke majelis, lawan kuitan Pak Asian. Indah itu nang kulihat dan kekawanannya. Amat ini orangnya mandiri, kada mau bergantung di kuitan. Oh gantung kuitan, kuitan oh gitu leh di Imai. Ini Imai ini mulai goyah. Padahal hati Imai ini tak banyak menuju ke adul. Tapi kawan mawas-wasi bagus dia lawan amat. Karena datang mendukung adul nih pula kawanannya. Mai, ikam milih amat, kami milih adul. Aku ini masih bingung dia Mai. Para sahabat ikam ikon adul. Kenapa? Adul inilah orangnya jangan kawanan datang nih. Orangnya pegawai di Barabatu. Duitnya adol ini banyak pak. Ikam sih hendak tulak ngemol tuh hari-hari kan habis duit adol tuh. Kayak itu adol tuh orangnya tunggal duit dikisahkannya. Tunggal tuh bang duit. Amun Imai ini orangnya mata duitan pasti condong ke adol. Karena dapat bisikan itu tadi. Tapi kalau Imai ini orangnya menuruti hadis Nabi, "Fawfar bidatil din taliban yadak", pasti memilih amat. Bisikan ini maulah bimbang hati bibirnya ini mudah bimbang. Karena lemahnya masuk bisik ini adul aja gin, amat aja gin, adul aja gin, amat aja gin, adul aja gin, amat aja gin. Bingung. Di tengah-tengah kebingungan, bibirnya itu bisa drop. Amat adul. Adul amat. Sampai siup tuh itu jadi mama minum tuh. Adul amat. Drop pikirannya dicamuk. Itu hendak mengetahui hati bibirnya itu liwar lamahnya. Karena angin sedikit bobah. Karena angin sedikit bobah. Nah, kayak itu makanya binian ini mudah karena virus Dajjal. Lama hatinya ini mudah goyah. Melihat Nabi kayak ini perlu lama ya. Makanya banyak lalakian itu celaka gara-gara bibi ini. Jujur lah laki celaka gara-gara binian. Jujur. Setelah dicek kenapa laki maka akun mengorupsi duit rakyat, ternyata dalamnya ini bini. Ujarnya bini,
Oh banyak duit kan cukup. Sekali beli aja yang bini 50 juta, 100 juta, apa-apa ditukar. Baju hanya 1 juta sahabat. Ya tambah 50, belum habis. Mana salah kafe lagi? Kayak apa baju 1 juta, sekali 5 lapas. Jadi rusak. Orang ini keperluan dunianya, bukan keperluan, gaya hidupnya. Luar gaya hidupnya nih, luar glamor. Akhirnya apa? Ada laki duit kada tapi ada. Akhirnya bini ini membisiki. Ini jadi bini biar lapah bener. Aku dulu jadi bini bos ya Tuhan. Nyata duitnya kada kehabisan. Nyasal belum lagi biar nih. Nah, bini nang ini nih. Insya Allah kada selamat pak. Bahkannya lagi apa? Ikan mana apa? Pian namun sayang lawan ulun buktikan. Manjai ulun dengan duit-duit pian. Laki ngebungol juga. Enggak kayak ulun itu nyata apa kaya. Sahabat ini nah kayak itu pandir. Pian namun sayang lawan ulun. Tukarkan ulun lagi nih. Seorang duitnya kan ada. Cari ya. Ulun duitnya kan ada. Pian hendak apa? Pian mencintai ulun karena duit kah? Karena memang lillahi ta'ala. Kalau cinta pian karena Allah, ayo kita bersama-sama. Kalau cinta pian karena uang, maaf. Sampai di sini cukup hubungan kita. Apa? Hubungan tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Ini yang banyak aja, apa begitu menurut kita minta. Ini Pak awaknya nyanyok. Iba kapal lembukan mikiran ini mata duitan lalu untuk bilangin dari tapi sini depan sini semuanya insya Allah wanita-wanita salehah mudah-mudahan jadi wanita ahli surga insya Allah. Didoakan binian itu didoakan kalau didoakan makin nyanyok akhirnya lakinya apa? Ngarannya lakinya iman kada kuat, ilmu kada ada tapangaruh lawan bininya tadi. Wah sudah ada kesempatan. Ini kawan ditilak nah. Ini proyeknya ini kawan dilayawakan nah. Ini. Akhirnya memiliki rekening gendut. Dicek oleh KPK terbukti. Akhirnya ditangkap orang. Gara-gara apa lelaki yang celaka? Bisikan binian tadi. Hati-hati benarlah. Hati-hati benar, bini yang balik makhluk yang lemah tapi bisa merasakan. Ngalih jujur. Ya Allah. Nah ini contoh bahwa hati bukan biang lamahan. Jadi dajjalun ini virus dajjal ini mudah masuk kepada hati biang. Coba kita lihat tulah di TikTok itu. TikTok itu makin hari ulun lihat makin membungul. Jujur. Nanti dia mencek TikTok bro, mencek. Amun berisi TikTok ulun kada ada, Facebook ulun kada ada bisi, Instagram kada ada bisi, TikTok kada ada bisi. Ulun cuma bisi WA, kada ada bisi itu. Tapi ulun bisa mencek, mengetahui perkembangan saat ini. Supaya apa? Kita jangan ketinggalan berita. Jangan ketinggalan zaman. Apa yang sedang FYP di TikTok? Apa yang sedang viral di sana? Kita cek itu supaya tidak ketinggalan zaman. Setelah kita cek semuanya, ternyata yang paling banyak melalui di TikTok tuh binian. Jujur, banyak melalui. Kayak apa contoh malalinya? Macam-macam. Ada yang spesial akun tuh mememai ya. Mememai banyak pemirsanya. Mememai wala. Bersambut bungol, tampuk, ngapa-ngapa kan? Ini nih yang kan juga benar. Ada yang pamer amas ya. Amas sampai ke siku. Ada yang brus kerudung amas. Saking paragahannya. Macam-macam kelakuan. Belum lagi nambah jugit-jugit belum. Nambah pakaian setengah telanjang belum. Ada juga yang artinya mencari jodoh di sana ada juga. Bertulisan tak. Lagunya ada yang lautan
aku Subrami. Lagunya itu toh. Kira keluar tahunnya 92 lahir. Nah itu 2013 kawin. 2023 janda. Itu banyak dari TikTok mereka. Akhirnya lalakian mulai janda lagi. Kayak ini janda kalau mau mulai ngebujang. Lalu ya janda semakin di depan. Apa-apakah kepemimpinannya tuh umalah ini makin babang patok. Pinjol makin babang. Apa-apakah intinya banyak nanyanyok. Di situ banyak nanyanyok. Nah, makanya hati-hati waktu kita jangan terbuang di situ, jangan terbuang. Nambah sesambatan banyak juga di TikTok Pak. Kan kisah ada artinya orang jaga aja sesambatan orang alim nih sambatinya. Ada pedulinya. Sesambat jadi kegiatan apa-apa disambati. Guru ini kekurangannya ini, guru ini kekurangannya ini, habib ini kekurangannya ini, habib ini kurangnya ini, majelis ini kurangnya ini, kurang terus. Ada tenang bujurnya. Kalau pian hendak manusia kada menyambati pian mimpi. Jangankan kita manusia, Allah Ta'ala dia sambati orang. Apa guru orang menyambati Allah Ta'ala? Bujur kada Allah Ta'ala dipitnah orang, Tuhan dipadahkan bisa anak. Ya enggak? Berarti dipitnah. Siapa yang fitnah? Manusia. Padahal Isa anak Tuhan. Fitnah ada. Betul gimana Tuhan bisa anak? Jangankan kita manusia disambati orang, Tuhan sambati orang. Makhluk yang sempurna seperti Nabi Muhammad. Apa kekurangan Nabi Muhammad? Ada kayak sambati orang. Abu Jahal, Umar Tambuk menyambati Nabi kita. Hari-hari mencaci maki Nabi kita. Nah lain-lain orang kufar Quraisy zaman itu mencaci maki dengan Nabi kita. Apa kurangnya Nabi kita? Tetap sambati orang. Ayo kita baca amin sudah. Allah Ta'ala aja sambati orang, Nabi Muhammad aja sambati orang, Imam Syafi'i aja sambati orang, guru-guru kita aja sambati orang. Apalagi kita sambati orang. Wajib lawan umur sambati orang. Karena disambati orang tuh umur benar-benar guru siapa tuh. Umuar benar melihat karena ngapa-ngapa lah dihukum ini aja. Kadang-kadang salah bersalah tuan guru nih bebulang salah, bebupiah salah. Bila rahataan bebulang di komen umailah bebulang pulang. Kenapa sekali bebulang? Kenapa lah bulang bakal dibacol bulang. Karena duduk jangan lagi ceramah kayak itu bebulang kada bebupiah kada bebupe pulang. Nah, penceramah apa pulang, maka batu pe ini. Kita tidak salahkan orang batu pe ambil tangguh ya, nah. Salah terus. Jujur, Sayyidina Luqman Hakim raja lalu mengisahkan berjalan sidin lawan anak pakai keledai. Berdua lawan anak sidin disuruh sidin berbuat karena sidin bari malas lawan kakak anak mau berjalan. Kakak anak sidin di atas keledai, sidin mengarik keledai berjalan di kampung. Nah di jalan kakak anak ada nah Tuhan disuruh narik bungol. Kadang-kadang sidin rubah sidin posisi kamu turun kayak abah naik pulang. Duduk Luqman Hakim di atas, anaknya menarik lalu pulang di kampung digerudung orang pulang. Tiga orang Tuhan bintang. Kakak anak disuruh narik bungol dari juga. Salah pulang tuh hari di sini naik ikan ke atas kita tunggang berdua ditunggang berdua lalu pulang di kampung. Nah jurang mualnya keledai itu halus dibuati berdua. Salah pulang kadang-kadang sini turun pakai kita berdua kita tarik keledai tadi berjalanan sini keledai kita tarik. Nah jurang mualnya kendaraan ada apa berjalan. Ayo bang simpulkan bang. Mun mendengari pandiran manusia wayah mana kita kawa meneruskan perjalanan. Kalau saya didengari apa orang menyambat selama tidak melenceng dari jalur agama dan tidak melanggar hukum negara, gas ampun kita. Itu silahkan mereka kuar kuir biarkan anjing menggonggong kita tahu sekan bakunyong. Jangan bingung apa. Masyarakat pandir manusia mau maju ya. Ada taruh salahnya salah aja. Nah, Luqman Hakim tuh ngarang disambat di Quran surah Luqman.
Ya disalahkan orang, apalagi kita. Udah dari Quran ngarang kita nih. Ada Tuhan yang ngarang kita di Quran. Sambati orang ya wajar, tapi jangan sampai sambatan orang itu menyurutkan himmah kita, semangat kita. Jangan pagar, jangan putus asa. Guru-guru kita pun disambati orang. Amun dasar orang menyambat itu gara-gara kita salah, ayo bujuri kesalahan itu. Oh kita salah, ayo tobat dari salahnya kita. Ayo kembali ke jalan yang lurus. Itu gawian kita. Lalu bila ada orang memadahi, kita terima. Bila ada masukan, kita terima. Itu supaya kita ke depannya lebih baik. Itu nah. Ya, jangan sampai artinya ibadah orang menyambati. Mungkin ini caranya kok ambil dikit sudah aja. Bermajlis misalnya, sambati orang. Ya bermajlis sama kayak Tuhan. Apa? Mendengar palingnya gurunya. Aku ambil dikit bukannya bermajlis. Orang mau menyambati aku. Namun kita ambil bermajlis siapa? Mendakwahi masyarakat. Masyarakat perlu ilmu misalnya. Masyarakat sekitar situ mungkin kita kadang majelis bungol orang masalah agama, kita berampi camuhan. Jangan tarusakan aja, biarkan orang namanya nyambat. Insya Allah nang menyambat itu jumlahnya sedikit aja, tak nang mencintai lebih banyak daripada yang membenci. Percayalah biar yang mencintai lebih banyak daripada yang membenci. Percaya aja. Jangan sampai didengari ujar Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf Pasuruan yang bersuara itu jangkrik, tapi jangkrik diandaki mikrofon, lalu nyaring bunyinya seakan-akan raksasa yang datang, padahal jangkrik. Tak banyak yang mencintai masih daripada yang membenci. Ayo coba saya itu ujian aja, ujian. Adakah guru-guru kita yang kada disambati orang, adakah? Pian mengenal abah guru sekumpul tuh kewaliannya kayak apa? Apakah sidin tuh berhari kada bisa disambati orang? Hah? Wah coba pian kaji sejarahnya. Guru tuh disambati macam-macam. Difitnah itu dan ini, bahkan dilakukan ingin dibunuh pakai cara ini dan itu. Macam-macam tuh caranya. Ada nah hendak diracuni, ada nah besar hendak ditumbak. Orang saking muarnya. Tapi percaya aja, nang muar itu jumlahnya sedikit, yang mencintai lebih banyak. Nah itu, paham lah? Paham gak ya? Nggak aja deh. Paham gak deh, Bok? Oh, Bok? Paham gak? Sian di luar untung harinya bersih. Tapi di luar itu nyaman, angin alami. Di sini panas. Pas angin kada deres, nggak apa-apa. Tahu lah guru. Tamu yang bisa sampai dari itu guru. Kita jangan disaruh lagi guru di sini. Aku bisa sampai jadi guru kita taruh jadi suara. Allah, dah kembalikan ke pembahasan. Jadi pada kesimpulannya apa? Ayo kita malam ini belajar jadi hamba Allah. Mun kita dipadahi orang bungol tinggi, aku udah bungol. Mun dipadahi orang macam-macam mangkada nyaman tinggi, bulu ini kan sempurna. Terima aja. Terusan kita nih artinya membuat. Jangan tahu bahkan aku. Ini siapa? Tahu, bilang kau kena adul dirang. Apa lu tersinggung? Bungol aja gini dah. Kau dirang mau kena adul tak siapa kamu? Lagi dijai kamu. Kesana adul karena abah bapak. Ada usaha kita. Ayo kita belajar jadi hamba. Ayo kita belajar jadi hamba. Nang maasi lawan Tuhan. Nang kada membawa lagu saurang. Ayo kita turuti apa yang diperintah Allah. Kita kerjakan semampunya kita. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita tinggalkan. Kalau yang gawian taat kita gawi semampu kita. Memang kita dimampukan oleh Allah misalnya untuk bersedekah, sedekah. Dimampukan oleh Allah untuk berzakat, zakat. Dimampukan oleh Allah untuk menunaikan haji dan umroh, ayolah kasih pula haji dan umroh. Allah memampukan. Tapi kalau kita tidak mampu, bang, terusan dipaksa. Aku guru tidak mampu naik haji, tapi aku paksa. Kayak apa maksa rumahku jual, mobilku jual. Pertanyaannya, pian boleh haji naik ke rumah siapa? Balasan lah pian di Makkah, maka rumah dijual. Kata gue aja, kena 1 bulan boleh kayak kemana naik?
Kita timbuk lah, berdiam. Udah di pasari sakit berdiam, berarti kita timbuk. Itu ngaranya karena mampu, belum karena wajib juga naik haji. Kan usah, namun karena mampu jangan dipaksa. Ada dosa juga orang karena mampu. Nang diwajibkan tuh nang mampu naik haji. Namun karena mampu, kan ada dosanya. Iya, karena mampu. Nah, ini dipaksa-paksa, jangan kayak itulah jangan. Nah, ketika kita berhadapan dengan maksiat, tinggalkan larangan Allah. Maksiat itu sekuat tenaga kita, sekuat-kuatnya kita tinggalkan. Kalaupun misalnya kita goyah jua, maklum manusia terjatuh jua kepada lembah kemaksiatan, segera naik, kembali lagi kepada Allah, tubu ilallah, tobat lagi kepada Allah. Jatuh lagi kepada maksiat, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Jangan sampai bosan. Jangan pernah engkau bosan melaksanakan taubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Ada saatnya kayaknya titik terakhir di mana kita dulak menggawi maksiat. Semangat, ayo kita nata salah, kembali kepada Allah. Allah akan menerima kita dengan tangan terbuka. Allah senang melihat ketika ada hambanya mau ngaku salah di hadapan Tuhannya. Ibu-ibu salah lawan laki, ngaku bu, ngaku, ndak kuring tuh dari laki. Itu yang mengancam masalah taubatnya Pak hari ini aku. Jangan gue seorang ya ada salah. Mulai dulu laki itu sudah bini mulai dulu minta maaf. Laki itu lama tak. Ulun yang lah minta maaf mungkin ada salah para saulun yang ulun pak masalah hari ini. Nah mau yang aku itu bagus gitu. Lawan Tuhan tak salah lah kasih kembali. Apapun maksiat kita kepada Allah, lah kasih tobat, lah kasih kembali kepada Allah, Allah akan menerima kita dengan tangan terbuka. Nah, maka kesimpulannya pertemuan kita malam hari ini, ayo sama-sama kita belajar jadi hamba yang terbaik. Ayo sama-sama kita membenahi diri kita supaya bisa jadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diampuni segala dosa. Dapat rahmat yang banyak. Dipanjangkan umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, nyaman mencari duit, mudah-mudahan hajat kabul, mana hutang lakas lunas, mana belum kawin lakas kawin, mana lakas bisi anak, sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehat, mudahan kita bertahan hidup berkah, sukses, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahid Nabi wa ahli baitih, wa bi barakati hadzal majma' al-mubarak ya arhamar rahimin. Allahumma anqilna wal muslimin min asy-syaqawati ila as-sa'adah, wa min an-nari ila al-jannah, wa min al-'adabi ila ar-rahmah, wa min ad-dhunubi ila al-maghfirah, wa min al-isa'ati ila al-ihsan, wa min al-khawfi ila al-aman, wa min al-faqri ila al-ghina, wa min ad-dhulli ila al-'izzi, wa min al-ihanati ila al-karamah, wa min ad-dhiqi ila as-sa'ah, wa min asy-syarri ila al-khair, wa min al-'usri ila al-yusr, wa min al-idbari ila al-iqbal, wa min as-saqami ila as-sihah, wa min as-sukhti ila ar-ridha, wa min al-ghaflah ila al-ibadah, wa min al-fatrah ila al-ijtihad, wa min al-khidlan ila at-tawfiq, wa min al-bid'ah ila as-sunnah, wa min al-jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna 'ala dinina bid-dunya wa 'ala ad-dunya bit-taqwa wa 'ala at-taqwa bil-'amal wa 'ala al-'amali bit-tawfiq wa 'ala jami'i dhalika bi lutfika al-mufdi ila ridha al-munhi ila jannatik al-masfu bidhalika bin-nadhari ila wajhika al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya akramal akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal mawahibil a'zam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.